Ada kalanya sebagai manusia kita butuh melakukan sesuatu hal dengan bergaya. Kayak pemain bola yang habis nyetak gol itu kan biasanya mereka akan melampiaskan ekspresinya dengan selebrasi. Nah, gimana kalau kita mau melakukan hal serupa yaitu bergaya tapi di kehidupan sehari-hari? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Benda ini bisa jadi opsi untuk berekspresi, untuk menjalani rutinitas harian kita yang mungkin terasa berat jadi lebih menghibur. Ya, kurang lebih inilah fungsi Samsung bikin Z Flip 6. Nenteng atau megang HP flip kayak gini bener-bener bisa bikin mood jadi beda ya. Enak aja gitu megang HP super compact, kayak bisa dimainin, diputer-puter atau dibuka tutup pas lagi momen gabut atau nunggu orang yang hobinya ngaret mulu. Apalagi kalau pakai case yang lucu, ini makin jadi daya tarik deh HP ini. Walaupun memang secara form factor Z Flip 6 ini identik kayak Z Flip 5, perubahan minor bisa kita temuin di frame kameranya yang lebih bold dan overall body yang lebih kuat secara udah IP48 tahan air dan benda-benda mikro kayak debu. Nah, bicara engsel ini juga masih jadi yang tersolid karena feel-nya seret, nggak ngoplak-ngoplak, bisa bertahan di sudut agak rendah kayak gini. BTW, size layar luar maupun dalam Flip 6 ini nggak ada perubahan dibanding Flip 5. Layar luar lumayan lega, 3,4 inci Super AMOLED tapi masih 60 Hz. Nah, layar luar alias cover screen ini yang jadi menu utama daya tarik sebuah Z Flip 6. Karena multifungsi, bukan cuma sebatas layar pajangan aja. Let's say kita lagi gabut ya, misal nggak mau buka tutup layarnya atau males melintir-melintir HP-nya, kita bisa tuh mainin interaktif wallpaper di cover screen-nya atau bisa juga akses beragam info lewat widget. Intinya kita dikasih beberapa opsi buat manfaatin cover screen-nya jadi lebih informatif, lebih useful, nggak bikin mati gaya. Atau bahkan kita bisa juga buka aplikasi di cover screen tapi sayangnya cuma segelintir apps aja yang bisa, kayak Message, YouTube, Google Maps, Netflix, sama WhatsApp. Agak gemes juga sih ya, ngasih fitur kayak setengah-setengah. Tapi tenang, karena ada yang namanya Good Lock. Bukan rahasia lagi, via Good Lock kita bisa running aplikasi apapun di cover screen Z Flip 6. Ya, tentunya kita berharap di Flip selanjutnya udah bener-bener bisa native running apps apapun di cover screen tanpa bantuan Good Lock lagi. Masih soal gaya yang juga wajib kita tahu, yaitu di Flip 6 sekarang ada Flip Suitcase yang bisa nyala kayak gini. Sebuah inovasi yang patut diapresiasi karena benar-benar cocok banget diimplementasi di Z Flip 6, sangat eye catching sekali. Upgrade lain yang bakal kita dapat kalau upgrade dari Flip 5 ke Flip 6 ada di sisi performa, tapi ini mungkin baru bakal kerasa di pemakaian heavy use, yaitu RAM udah naik dari 8 jadi 12 GB sama kayak Z Fold 6 ya, dan juga jadi lebih banyak ruang untuk bermultitasking dengan adanya penambahan RAM. Dan siapa tahu nih ya, ada orang yang beli Z Flip 6 buat push rank main game, walaupun pasti jarang sih ya. Nah, untuk pertama kalinya sistem coolingnya pakai vapor chamber dengan size 1,5 kali lebih gede dibanding S23 Ultra. Nah tuh, kebayang nggak, HP layar lipat compact dikasih pendingin yang ekstrim, agak overkill sih ya, tapi ya alhamdulillah jadi bikin suhunya lebih stabil. AI. Nah, ketika kita ngomongin Galaxy AI, mungkin kebanyakan orang akan lebih fokus ke seri Fold. Padahal semua fitur terbaru Galaxy AI juga works well di Z Flip 6. Dual screen interpreter bisa dilakuin dengan nyaman, even sketch to image atau portrait studio juga aman bisa dilakukan. Intinya kita akan tetap bisa mendapatkan semua sensasi keajaiban Galaxy AI di HP yang compact ini. Tahun ini alhamdulillah Samsung juga ngedengerin feedback usernya dengan upgrade kapasitas baterai di Z Flip 6. Lumayan naik 300 mAh dari 3700 ke 4000 mAh, jadi sama kayak Galaxy S24. Ditambah lagi chipset baru yang pasti bikin kinerjanya jadi lebih kuat tapi efisien di baterainya. Di kondisi real life memang kapasitas 4000 mAh ini sebenarnya nggak bisa dibilang gede-gede amat ya, tapi at least kita jadi bisa ngejar SOT 5-6 jam di Z Flip 6. Tapi sejujurnya
Dari beberapa upgrade yang dibawa Z Flip 6, gue paling happy dengan kenaikan resolusi main kameranya. Ini impactnya gede sih, secara up dari 12 ke 50 megapiksel. Sekarang kita benar-benar bisa ngedapetin kualitas jepretan yang setara Samsung S24 series. Dynamic range-nya lebih tebel, kontrasnya lebih deep juga. Yang paling berasa adalah ketika kita motret zoom sih sebenarnya. Resolusi 50 megapiksel ini memungkinkan kita untuk dapetin kualitas 2 kali in sensor zoom atau bahkan di 3 kali zoomnya pun kualitasnya ini masih kejaga. Post processingnya better dibanding Z Flip 5. Sementara satu lagi lensanya 12 megapiksel ultrawide nggak jauh beda dari yang ada di Flip 5. Apalagi ditambah form factornya ini kan ya dia bisa bikin kamera secanggih ini ambil angle-angle unik berkat adanya flex cam. Yang terbaru juga ini punya fitur auto zoom ya, jadi makin cocok buat bikin konten-konten kece tanpa harus ribet. Dan tentunya gue kembali berani menobatkan Z Flip 6 sebagai best smartphone buat ngevlog karena form factor dan UI kameranya ini top banget ya, memudahkan kita buat selfie dengan kamera utamanya. Kita bisa atur rasio semau kita, terus sentuh layarnya buat motret atau rekam video dan hasilnya ya udah tentu mantap. Secara ini kan pakai main kamera ya, resolusinya juga tinggi, frame rate tinggi. Gimana bang? Keren nggak bang? Iya. Hah? Menurut abang gimana? Bagus nggak handphonenya? Abang mau kayak gini? Mau? Ya, ntar papa beliin ya. Kalau udah gede. Oh, udah gede. Oke. Oke, kita akan coba untuk lari-lari kecil aja bang. Oh. So at the end, gue bisa bilang Z Flip 6 ini memang seolah kayak minim peningkatan. Padahal sebenarnya ngebawa lumayan banyak upgrade, tapi memang nggak kasat mata alias nggak bisa langsung kelihatan mata upgrade-nya. Jadi teman-teman memang harus pegang dan coba semua fitur kameranya sampai AI-nya. Ditambah lagi HP ini jadi satu-satunya HP flip paling stylish, paling powerful yang bisa dibeli secara resmi. Get it right. Get it